Mari kita bertahan lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena akan ada masa pemulihan, akan ada masa berkat, akan ada masa pertolongan Tuhan. Saya mau bilang dalam sakit penyakit kita akan ada. Shalom saudaraku, wah senang sekali kembali bertemu dengan setiap kita. Saya berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati kita dimanapun kita berada, apapun yang terus kita lakukan hari-hari ini. Saya berdoa kiranya setiap kita selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita belajar dari satu judul, yaitu tentang bertahan sedikit lagi atau bertahan lebih kuat lagi. Nah saudaraku, saya ambil dalam sebuah catatan dari Paulus dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah saudaraku, ketika Paulus menulis bagian ini, dia mengerti bahwa dalam hidupnya ketika dia menyadari dalam hidupnya ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, kita mengerti bukan hal yang mudah saudaraku. Dia harus mengalami berbagai macam hal. Dia dibenci, difitnah, dia tidak disukai. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Dia terus melakukan bagiannya. Dia terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia berkata, segala perkara sekalipun tidak mudah, sekalipun berat, sekalipun sulit, dapat kutanggung karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Saya senang sekali dalam cerita dalam sebuah pertandingan sepak bola, saudaraku. Tentu dalam ketika dua tim itu bertanding dan salah satu tim itu sudah mencapai kemenangan, contohnya skornya di atas 1 gitu ya, menang dari tim yang B misalnya. Tapi apa yang akan mereka lakukan ketika mendekati menit-menit akhir? Apa yang dia lakukan? Pasti tim yang menang tersebut akan berusaha berkata begini, mari kita bertahan, kita pertahankan skor ini. Karena kenapa mereka berusaha pertahankan itu? Karena pada akhirnya mereka akan memperoleh apa yang disebut dengan kemenangan. Kalau mereka mampu mempertahankan skor 1-0 itu, mereka akan meraih kemenangan di akhirnya. Dan saya juga mau bilang buat hidup kita saudaraku, dalam hidup ini, dalam masalah, dalam pergumulan, beban yang terus kita tanggung hari-hari ini, mari kita bersabar, mari kita lebih lagi bersabar, mari kita bertahan lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena akan ada masa pemulihan, akan ada masa berkat, akan ada masa pertolongan Tuhan. Saya mau bilang dalam sakit penyakit kita akan ada kesembuhan, dalam pergumulan kita akan ada jalan keluar, dalam kesulitan hari-hari ini Tuhan akan menyertai, memelihara kita. Kita mengerti dari cerita Ayub saudaraku, ketika Ayub bertahan, Ayub tetap bertahan hingga pasal akhir dari kitab Ayub. Apa yang terjadi? Masa kehidupan Ayub dipulihkan. Bayangkan kalau Ayub tidak bertahan hingga akhir. Wah, saya tidak dapat membayangkan hal tersebut saudaraku. Tapi saya mau bilang buat kita hari ini, ketika kita ada dalam masa sulit seperti Ayub, dia tetap bertahan, dia tetap mempercayai bahwa Tuhan sanggup bertindak. Kehidupan Ayub dipulih, kehidupan Ayub dipulihkan, Ayub ditolong Tuhan bahkan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Artinya saya mau bilang buat kita hari ini, apa yang sedang kita alami hari ini, mari kita tetap bertahan. Bertahanlah sedikit lagi, bertahanlah lebih kuat lagi. Kenapa? Akan ada masa kemenangan, akan ada masa pemulihan. Setiap kita yang sudah menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan memasuki apa yang disebut dengan masa penuaian, masa sorak-sorai. Dari tempat ini saya berdoa, setiap kita Tuhan Yesus memberkati.